Saat hati tak tenang, mungkin langit sedang memanggilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Asy-Syifa. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di ruang ini. Tempat di mana hati-hati yang sedang gelisah mencoba menemukan arah pulangnya. Kamu tidak sedang salah klik. Kamu juga tidak sedang tersesat di tengah dunia maya. Kehadiranmu di sini adalah bagian dari takdir yang sedang bekerja diam-diam. Mungkin kamu sudah lelah mencari ketenangan. Mungkin kamu merasa ada sesuatu yang kosong meskipun semuanya terlihat lengkap. Atau bisa jadi, kamu terbangun malam-malam, entah karena mimpi atau rasa yang tidak bisa dijelaskan. Kepalamu terasa berat, tapi bukan karena logika, melainkan karena jiwamu sedang memikul sesuatu yang belum selesai. Tenang, kamu tidak sendirian. Banyak di antara kita yang sedang memikul luka diam-diam. Yang terlihat tersenyum di siang hari tapi menangis di malam sunyi. Yang tampak kuat dari luar tapi runtuh dalam doanya sendiri. Sahabat Asy-Syifa, apa kamu pernah merasa hati itu seperti tercekik? Ingin menangis tapi tidak tahu apa yang harus ditangisi. Ingin marah tapi tidak tahu kepada siapa. Ingin pergi tapi tidak tahu kemana. Seperti ada sesuatu yang mengganggu, tapi tidak bisa dijelaskan. Rasa gelisah seperti itu bukan datang begitu saja. Itu bukan gangguan biasa, bukan pula sekadar kurang tidur atau terlalu banyak pikiran. Bisa jadi, itu adalah cara Allah mengetuk jiwamu. Mengajakmu bicara, menyadarkanmu bahwa kamu terlalu sibuk menenangkan diri dengan hal-hal duniawi. Padahal hati hanya bisa disembuhkan oleh satu hal, yaitu hubungan yang tenang dengan Sang Pencipta. Kalau saat ini kamu sedang merasakan hati yang gelisah, pikiran yang tidak bisa diam, langkah yang terasa berat, kamu tidak perlu panik, karena semua orang yang sedang dalam proses penyembuhan akan melewati fase yang sama. Dan biasanya, langkah awal dari kesembuhan itu dimulai dari satu waktu yang sangat istimewa, yaitu saat semua orang tertidur, tapi kamu terbangun. Sepertiga malam, waktu yang sepi, waktu yang tidak dilirik banyak orang, tapi justru menjadi waktu paling ramai di langit. Tahukah kamu, pada saat kamu tidak bisa tidur, saat kamu gelisah dan memandangi langit dari jendela kamarmu, langit sedang hidup-hidupnya, para malaikat sedang turun satu persatu. Rahmat Allah sedang dibentangkan seluas-luasnya, ampunan sedang ditawarkan, pertolongan sedang dibuka, dan pintu-pintu langit sedang dibiarkan terbuka bagi siapapun yang ingin mengetuknya. Tidak perlu bacaan panjang, tidak perlu hafalan yang rumit, tidak perlu suara keras, cukup hadirkan dirimu, dengan wajah yang lelah, dengan hati yang patah, dengan air mata yang jujur, dan satu keyakinan sederhana, bahwa Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang datang dalam keadaan hancur. Sahabat Asy-Syifa, coba kamu ketik angka 77 di kolom komentar, sebagai tanda bahwa kamu siap menyalurkan energi positif di sepertiga malam, sebagai bentuk bahwa kamu juga ingin menjadi bagian dari orang-orang yang sembuh. Tanpa banyak cerita, tanpa harus dipamerkan, tapi disaksikan langsung oleh langit. Kita semua pernah tersesat dalam dunia yang penuh kebisingan. Tapi sepertiga malam itu adalah ruang sunyi yang mengembalikanmu ke titik awal. Coba bayangkan, dalam sunyi yang pekat, saat semua lampu mati, saat handphone kamu bahkan tidak kamu genggam, kamu berdiri, mengangkat tangan, dan berbicara dengan zat yang tahu apa isi kepalamu bahkan sebelum kamu mengucapkannya. Itulah titik di mana hati yang paling sakit pun bisa merasa tenang. Karena saat kamu curhat pada manusia, kamu bisa kecewa, tapi saat kamu bicara pada Allah, kamu tidak akan pernah ditolak. Sahabat Asy-Syifa, hati yang gelisah seringkali bukan karena masalah yang besar, tapi karena kita terlalu jauh dari Sang Pencipta solusi. Dan sepertiga malam adalah waktu yang Allah sendiri janjikan sebagai waktu terbaik untuk curhat, untuk mengadu, untuk minta, dan untuk dibersihkan. Tidak ada yang lebih ampuh menyembuhkan hati selain air mata yang jatuh dalam sujud di waktu hening. Bukan karena paksaan, tapi karena kesadaran bahwa kamu sudah terlalu lama berjuang sendiri. Pernahkah kamu merasa bahwa kamu kuat, tapi tiba-tiba di suatu malam kamu merasa kosong? Kamu lelah, tapi tidak tahu kenapa. Itu adalah panggilan, itu adalah momen yang seharusnya kamu tangkap. Karena tidak semua orang diberi rasa gelisah di malam hari sebagai pengingat. Banyak orang ketika gelisah memilih mencari hiburan, menonton video, mendengarkan musik, bahkan mencari pelarian, tapi kamu tidak seperti mereka. Kamu dipertemukan dengan video ini, dengan narasi ini, karena kamu punya potensi untuk sembuh dari arah yang tidak disangka.
Cukup kamu hadir. Bangun, ambil wudhu, buka sajadah, dan ucapkan, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Itu bukan sekadar kalimat Arab. Itu adalah doa yang keluar dari hati Nabi Muhammad ketika beliau merasa sangat membutuhkan pertolongan dari langit. Itu adalah kata-kata yang bisa mengangkat beban dari jiwamu hanya dengan keikhlasan. Tidak perlu pamer, tidak perlu update story, tidak perlu bilang ke siapa-siapa. Karena yang menyembuhkanmu bukan viralnya amalanmu, tapi keikhlasanmu untuk menghadap dalam gelap, ketika tidak ada satupun manusia yang melihat. Sahabat Asy-Syifa, sepertiga malam bukan hanya waktu untuk berdoa, tapi juga waktu untuk menyembuhkan luka. Banyak orang yang hatinya dipenuhi kecewa, tapi tidak tahu harus kemana. Dan akhirnya, mereka menemukan ketenangan bukan dari nasihat manusia, tapi dari satu pertemuan yang sakral di atas sajadah malam. Malam itu dingin, tapi hati mereka menghangat. Malam itu gelap, tapi jiwa mereka menyala, karena mereka tidak bicara pada dunia, tapi sedang berdialog langsung dengan langit. Kalau kamu pernah merasa kehilangan arah, pernah merasa hidupmu seperti tanpa tujuan, pernah merasa bahwa segala yang kamu perjuangkan seperti tidak berarti, coba temui sepertiga malam. Kamu tidak akan langsung mendapatkan solusi, tapi kamu akan mendapatkan kekuatan. Dan ketika kamu kuat, maka semua bebanmu akan terasa lebih ringan. Orang yang kuat bukan yang tidak punya masalah, tapi yang tahu kemana harus pulang saat masalah datang. Dan malam adalah jalan pulang bagi mereka yang ingin sembuh. Sahabat Asy-Syifa, kita semua sedang dalam perjalanan. Dan kadang dalam perjalanan itu, kita kehilangan pegangan, kita jatuh, kita luka. Tapi selama kita masih bisa berdiri, masih bisa menangis dalam doa, masih bisa mengangkat tangan di malam hari, berarti kita belum kalah. Karena siapapun yang datang kepada Allah di sepertiga malam, pasti akan dijawab, pasti akan digenggam, dan pasti akan disembuhkan. Bagian kedua nanti akan kita bahas lebih dalam tentang bagaimana menyusun tahajud sederhana. Tanpa beban, tanpa tekanan, tapi bisa menjadi jalan untuk menyentuh langit dan mengangkat hati dari lumpur kesedihan. Pastikan kamu tidak melewatkan bagian selanjutnya. Karena bisa jadi, itulah titik balik yang selama ini kamu cari. Panduan menyentuh langit langkah demi langkah di sepertiga malam. Sahabat Asy-Syifa yang dirahmati Allah, di bagian sebelumnya kita sudah membuka pintu, bahwa hati yang gelisah bukan aib, tapi justru tanda bahwa jiwa sedang rindu pulang. Dan malam, lebih tepatnya sepertiga malam, adalah waktu yang diciptakan khusus untuk kita pulang dengan cara paling indah. Namun, mungkin kamu bertanya dalam hati, bagaimana caranya memulai? Apa yang harus dilakukan saat terbangun tengah malam? Apa cukup hanya menangis? Apa cukup duduk termenung? Atau harus membaca doa tertentu? Tenang, kamu tidak perlu merasa terbebani. Karena semua yang akan kita bahas ini, bukan sekadar teori, tapi adalah langkah-langkah ringan yang telah menjadi sebab banyak hati disembuhkan secara diam-diam. Langkah pertama yang paling penting, bukan langsung berdiri lalu sholat, tapi membuka hati. Sahabat Asy-Syifa, sepertiga malam bukan tentang gerakan tubuh, tapi tentang ketulusan jiwa. Kalau kamu terbangun karena gelisah, itu sudah cukup jadi tanda bahwa langit sedang mengetukmu. Ambil waktu sebentar, duduk di tempat tidur, tarik napas panjang, dan mulai dengan satu kalimat. Ya Allah, aku datang karena Engkau yang memanggil. Kalimat ini sederhana, tapi membuka komunikasi paling jujur antara hamba dan Tuhannya. Di momen seperti ini, kamu tidak sedang membaca hafalan. Kamu sedang membuka ruang pengakuan. Kamu sedang mengakui bahwa kamu sudah tidak kuat. Dan kamu sedang belajar menggantungkan kekuatan hanya pada Allah. Setelah itu, langkah kedua, ambil air wudhu, pelan-pelan. Jangan buru-buru, bukan sekadar membasuh wajah, tapi rasakan bahwa kamu sedang membersihkan hatimu juga. Air yang menyentuh kulitmu adalah simbol dari rasa yang akan disucikan. Lalu lanjutkan dengan sholat 2 rakaat. Tidak perlu panjang, tidak perlu ayat-ayat yang berat. Cukup Al-Fatihah. Dan jika kamu hafal, tambahkan ayat pendek seperti Al-Ikhlas atau Al-Kautsar. Tapi yang paling penting, bacalah setiap hurufnya dengan sadar. Bukan seperti robot, tapi seperti seseorang yang sedang bicara dari hati paling dalam. Rakaat pertama, ucapkan Al-Fatihah sambil kamu bayangkan bahwa kamu sedang berbicara dengan Allah secara langsung. Kamu sedang mengatakan bahwa hanya kepadanya kamu menyembah, dan hanya kepadanya kamu memohon pertolongan. Bayangkan,
Di dunia ini tidak ada lagi yang bisa kamu harapkan selain Dia. Dan di rakaat kedua, ulangi hal yang sama, tapi kali ini, biarkan air mata mengalir jika memang ingin keluar. Karena sholat malam tidak melarangmu menangis. Bahkan tangisan di malam hari adalah penghapus dosa yang paling dalam. Setelah salam, jangan buru-buru bangkit, tetaplah duduk, dan ucapkan kalimat ini perlahan. Ya Hayu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Ini adalah doa yang sangat luar biasa. Artinya, wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Doa ini bukan buatan manusia biasa. Ini adalah doa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sendiri saat beliau berada dalam kondisi terberat. Banyak orang mengamalkan doa ini dengan sepenuh hati. Dan perlahan mereka melihat perubahan. Tidak langsung, tapi konsisten. Tidak dramatis, tapi nyata. Setelah itu, kamu bisa lanjutkan dengan doa apapun yang keluar dari hatimu. Tidak perlu bahasa Arab, tidak perlu hafalan. Katakan saja semuanya, keluh kesahmu, kegelisahanmu, ketakutanmu, kekhawatiranmu, kebingunganmu, semua. Karena doa paling kuat, bukan yang paling panjang, tapi yang paling jujur. Kadang cukup kalimat seperti, Ya Allah, aku capek. Sudah cukup untuk membuat langit bergerak membantumu. Sahabat Asy-Syifa, banyak orang tidak tahu bahwa malam-malam yang mereka lalui dengan gelisah bisa jadi adalah pintu untuk masuk ke fase hidup yang baru. Kamu hanya butuh satu malam untuk benar-benar jujur pada Allah. Dan percayalah, langkah kecilmu akan dibalas dengan jalan keluar yang besar. Langkah ketiga yang juga penting adalah konsisten. Tidak perlu setiap malam, tapi coba dulu 3 malam berturut-turut. Jadikan ini eksperimen jiwamu. Coba tidur lebih awal, pasang alarm sekitar jam 3 pagi. Kalau kamu terbangun sebelum alarm, itu berarti hatimu sudah mulai sinkron dengan panggilan langit. Saat kamu sudah terbiasa, kamu akan merasakan ada sesuatu yang berubah. Bukan dunia di sekitarmu, tapi dirimu sendiri. Kamu menjadi lebih sabar, lebih tenang, lebih tidak mudah panik, karena hatimu sudah tahu arah pulang. Dan itu cukup membuat semua masalah terasa lebih ringan. Langkah keempat, coba tuliskan apa yang kamu rasakan setelah tahajud. Ambil kertas atau catatan di HP. Tuliskan perubahan kecil yang kamu alami. Misalnya, hari ini aku lebih tenang. Hari ini aku tidak mudah emosi. Hari ini aku bisa memaafkan orang yang menyakitiku. Tulis semua, karena itu akan jadi penguatmu ketika kamu merasa ingin menyerah di kemudian hari. Sahabat Asy-Syifa, hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling kuat bertahan. Dan kekuatan itu datang dari hubunganmu dengan Allah. Kalau kamu sudah punya hubungan yang kuat di malam hari, maka tidak ada satupun siang yang bisa menjatuhkanmu. Coba kamu ketik 77 di kolom komentar jika kamu berniat memulai tahajud malam ini. Itu bukan hanya angka, tapi komitmen, dan insya Allah, langit akan menjadi saksi niatmu malam ini. Kamu tidak perlu menjadi ahli ibadah. Kamu hanya perlu menjadi hamba yang jujur dalam doa. Dan Allah akan mencintaimu melebihi yang kamu duga. Tahukah kamu, di sepertiga malam, Allah sendiri turun ke langit dunia, dan menawarkan 3 hal. Siapa yang berdoa, aku akan kabulkan. Siapa yang meminta, aku akan beri. Siapa yang memohon ampun, aku akan ampuni. Ini bukan dongeng. Ini sabda Nabi Muhammad, hadits sahih, dan telah diamalkan oleh para ulama sejak dahulu. Kalau kamu tahu betapa dahsyatnya waktu ini, maka kamu akan menyesal telah melewatkannya selama ini. Sahabat Asy-Syifa, seorang perempuan bisa menyembuhkan luka batinnya hanya dengan 2 rakaat yang jujur. Seorang lelaki bisa mengubah jalan hidupnya hanya dengan sujud di malam hari. Seorang anak muda bisa menemukan arah baru hanya karena menangis dalam doa. Semua dimulai bukan dari kekuatan, tapi dari kerendahan hati untuk datang dan menghadap dengan air mata. Jadi malam ini, kalau kamu kembali merasa gelisah, jangan langsung ambil handphone, jangan langsung cari video hiburan. Ambil wudhu, datang ke langit, dan ulangi langkah-langkah tadi, pelan, lembut, dan penuh harap. Jangan berharap perubahan besar langsung terjadi, tapi perhatikan perubahan kecil dalam dirimu. Kalau kamu hari ini bisa menahan emosi yang biasanya meledak, itu bukti bahwa langit sedang bekerja. Kalau kamu hari ini bisa memaafkan orang yang kemarin sangat kamu benci, itu bukti bahwa hatimu sedang disembuhkan. Kalau kamu hari ini merasa sedikit lebih ringan walau masalah belum selesai,
Itu bukti bahwa Allah sedang mendekat. Dan semua itu dimulai dari 2 rakaat di malam sunyi. Dengan doa yang pendek dan hati yang jujur, di bagian ketiga nanti, kita akan bahas lebih dalam tentang tanda-tanda bahwa tahajudmu sedang diangkat ke langit. Tanda-tanda bahwa doamu sudah mulai dijawab, meskipun kamu belum sadar sepenuhnya. Karena banyak orang yang tidak sadar bahwa hidupnya berubah bukan karena usahanya, tapi karena air mata di malam hari yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Sampai jumpa di bagian ketiga. Simpan niatmu malam ini, jangan tunda lagi. Langit sudah menunggu hadirmu. Ketika langit menjawab, tanda-tanda doamu sudah didengar. Sahabat Asy-Syifa yang luar biasa, jika kamu sudah menyimak bagian pertama dan kedua, maka kamu sedang berada di titik yang sangat penting dalam hidupmu. Titik di mana kamu tidak lagi sekadar tahu, tapi sudah mulai melangkah. Titik di mana gelisahmu sudah mulai kau ubah menjadi kekuatan. Dan tangismu tidak lagi menjadi beban, tapi justru menjadi bahan bakar untuk mendekat kepada Allah. Di bagian ini kita akan masuk ke inti yang paling banyak ditunggu. Apa tanda bahwa tahajudmu benar-benar diangkat ke langit? Apa ciri bahwa amalanmu di sepertiga malam tidak sia-sia? Apa bukti bahwa doamu sedang dijawab, meskipun belum terlihat nyata? Sebelum itu, kita perlu memahami satu hal. Doa yang diangkat ke langit tidak selalu dijawab dengan suara. Tidak juga dengan kejadian spektakuler. Seringkali, jawabannya datang dalam bentuk rasa, dalam bentuk perubahan kecil, dan dalam bentuk kejadian yang dianggap biasa. Padahal itu adalah bentuk perhatian langsung dari langit. Tanda pertama, kamu mulai merasa tenang, padahal masalahmu belum berubah. Ini adalah ciri paling awal. Kalau kamu tiba-tiba merasa hatimu lebih ringan, lebih sabar, lebih tidak gampang marah, maka itu adalah bukti bahwa jiwamu sedang dibersihkan perlahan. Tahajud bukan selalu tentang mendapat apa yang kita minta, tapi tentang diberi kemampuan untuk kuat dalam menghadapi apa yang ada. Dan ketenangan itu adalah rezeki paling mahal, yang hanya diberikan kepada hamba-hamba yang datang dalam sunyi dan sujud penuh harap. Tanda kedua, kamu mulai bisa menerima takdir dengan lapang. Sebelumnya mungkin kamu sering bertanya, kenapa aku? Kenapa harus seperti ini? Kenapa aku yang diuji? Tapi setelah beberapa malam kamu istiqomah tahajud, kamu mulai berkata dalam hati, mungkin ini memang jalan terbaik. Mungkin ada pelajaran di balik semua ini. Dan kamu mulai pasrah bukan karena lelah, tapi karena yakin bahwa Allah lebih tahu. Pasrah yang seperti ini bukan bentuk menyerah, tapi bentuk penerimaan tertinggi, bahwa apapun yang terjadi, semua sedang digerakkan oleh tangan yang tidak mungkin keliru. Tanda ketiga, langkahmu terasa lebih terarah. Pernah tidak kamu mengalami hari-hari yang rasanya kabur? Bangun tidur tidak tahu harus ngapain. Bekerja tanpa semangat, menjalani hidup hanya karena rutinitas. Tapi setelah kamu mulai tahajud, aneh, kamu mulai merasa punya arah. Kamu mulai punya rencana, punya harapan baru, punya keinginan untuk berubah. Itu bukan karena kamu tambah pintar, tapi karena Allah sedang membimbingmu dengan cahaya yang tidak terlihat. Doamu sedang diangkat, dan hatimu sedang dikondisikan agar siap menyambut takdir terbaik. Tanda keempat, kamu mulai dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Tanpa sadar, kamu tiba-tiba kehilangan minat terhadap tontonan yang tidak bermanfaat. Kamu mulai malas untuk bergosip, mulai enggan menyakiti orang lain dengan kata-kata, mulai sadar ketika melakukan kesalahan kecil. Ini bukan semata karena kamu jadi alim, tapi karena ruhmu sedang dibersihkan. Dan tahajud adalah salah satu penyaring dosa yang paling kuat. Siapapun yang istiqomah melakukannya, akan diberi kekuatan untuk menjaga diri, bahkan dari dosa yang tidak kelihatan. Tanda kelima, kamu mulai dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Setelah kamu rutin tahajud, tiba-tiba ada teman lama yang datang dan membawa kabar baik. Tiba-tiba kamu diajak ikut majelis. Tiba-tiba kamu bertemu orang yang memberikan nasihat yang kamu butuhkan. Itu bukan kebetulan, itu bagian dari jawaban langit. Allah tidak hanya menjawab doa dengan kekuatan dari dalam, tapi juga dengan pertolongan dari luar. Dan salah satu bentuknya adalah mempertemukanmu dengan orang-orang yang bisa membawamu pada kebaikan. Sahabat Asy-Syifa, tahajud itu seperti menanam, bukan langsung panen. Tapi kalau kamu sabar, hasilnya bukan hanya satu, tapi akan beranak pinak menjadi kebaikan yang tidak kamu duga. Tanda keenam, kamu mulai berani melepaskan hal-hal yang menyakitimu. Banyak orang susah move on dari sesuatu yang buruk,
Bukan karena mereka cinta, tapi karena mereka takut kehilangan. Namun ketika kamu dekat dengan Allah lewat tahajud, kamu tidak lagi merasa takut. Karena kamu sadar, yang pergi memang bukan untukmu. Dan yang bertahan, adalah yang ditakdirkan. Ketika kamu bisa berkata dalam hati, aku tidak apa-apa kehilangan manusia, asal tidak kehilangan hubungan dengan Allah. Itu tanda paling kuat, bahwa doamu telah diangkat, dan hatimu sedang dilapisi kekuatan yang tidak dimiliki semua orang. Tanda ketujuh, kamu mulai menangis bukan karena sedih, tapi karena haru. Tangisanmu bukan lagi karena luka, tapi karena merasa disayangi. Kamu mulai merasa bahwa meskipun hidupmu tidak sempurna, tapi ada cinta yang luar biasa dari langit. Tangisan seperti ini tidak semua orang bisa rasakan. Ini adalah tangis yang membersihkan, tangis yang meluruhkan, tangis yang menjadi saksi bahwa hatimu sudah disentuh oleh kasih sayang Allah. Tanda ke-8, doamu mungkin belum dijawab dalam bentuk yang kamu minta, tapi kamu diberikan sesuatu yang lebih besar. Misalnya, kamu berdoa minta dipertemukan dengan jodoh, tapi justru kamu dikuatkan untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Kamu berdoa minta kaya, tapi justru kamu dijauhkan dari hutang. Kamu berdoa minta jabatan, tapi justru kamu dipindahkan dari lingkungan toksik. Itu semua adalah bentuk jawaban, tapi dalam versi terbaik menurut langit, bukan menurut egomu. Sahabat Asy-Syifa, tahajud itu bukan jalan pintas, tapi jalan pulang. Siapapun yang memilih jalan ini, akan dibimbing, disembuhkan, dikokohkan, dan disiapkan untuk takdir-takdir besar. Maka jika malam ini kamu belum melihat hasil dari doamu, jangan berhenti. Bisa jadi esok pagi, atau pekan depan, atau bulan depan, akan datang kabar yang membuatmu berkata, ternyata malam-malamku yang sepi tidak sia-sia. Ternyata air mataku yang jatuh dalam sujud, menjadi penentu jalan terbaik dalam hidupku. Sahabat Asy-Syifa, kalau kamu merasakan salah satu dari 8 tanda ini, ketik angka 77 di kolom komentar. Sebagai bentuk bahwa kamu menyadari, doamu sedang diangkat, dan hatimu sedang dibimbing. Ingat, kamu tidak sendirian, banyak yang sedang menjalani proses yang sama. Dan bersama-sama, kita semua sedang menuju cahaya. Di bagian akhir nanti, kita akan simpulkan semuanya. Kita akan rangkum hikmah terbesar dari semua amalan ini, agar kita tidak hanya tahu, tapi mampu menjalani, dan membagikan semangat ini pada orang lain. Sampai jumpa di bagian kesimpulan. Di sana kita akan menutup perjalanan ini, dengan doa, dengan harapan, dan dengan tekad, bahwa mulai malam ini, hati yang gelisah tidak akan lagi mencari pelarian, tapi mencari sujud yang jujur, sepertiga malam yang menjadi obat hati. Sahabat Asy-Syifa, jika kamu sudah sampai di bagian ini, izinkan kami sekali lagi menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Karena kehadiranmu di sini bukanlah suatu kebetulan. Tidak ada satupun langkah kaki yang salah ketika sedang mencari ketenangan jiwa. Apalagi kalau langkah itu membawamu ke sepertiga malam. Itu artinya, hatimu sedang digerakkan oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari logika manusia. Yaitu kasih sayang dari Sang Maha Penyayang, Allah yang Maha Lembut dalam membolak-balikkan hati hambanya. Kita sudah menyusuri 3 bagian sebelumnya dengan perlahan namun dalam. Kita sudah menguak bagaimana hati yang gelisah, bisa jadi adalah alarm dari langit. Kita sudah membuka tirai rahasia tentang mengapa malam yang hening justru menjadi waktu paling mujarab untuk menyembuhkan luka batin yang bahkan tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Dan kini, di penghujung pembahasan, saatnya kita duduk lebih tenang dan meresapi semuanya. Karena kadang jawaban dari semua keresahan bukanlah solusi instan, melainkan kesadaran bahwa kita sedang dipanggil untuk kembali pulang. Pulang ke tempat di mana segalanya bermula, ke hati yang dulu pernah bersih sebelum diwarnai luka. Keruh yang dulu pernah tenang sebelum dibanjiri masalah dunia. Dan pulang itu, sahabat Asy-Syifa, hanya bisa dilakukan ketika kita berani menghampiri malam dengan penuh kejujuran. Saat kita menangis bukan karena drama hidup, tapi karena kita sadar bahwa selama ini kita terlalu jauh dari tempat bergantung yang paling aman, yaitu sujud. Mari kita ulangi lagi, sahabat, pelan-pelan. Kenapa sepertiga malam disebut waktu emas? Karena saat itulah langit sedang terbuka lebar, malaikat turun berserakan, dan rahmat Allah sedang dicurahkan seperti hujan deras yang tidak memilih siapa yang kehujanan. Yang penting bangun, yang penting hadir, yang penting sujud dengan hati yang jujur, walau belum bisa fasih dalam doa.
Karena Allah tidak menilai seberapa panjang doamu, tapi seberapa dalam hatimu mencarinya. Hati yang gelisah sering dianggap sebagai kelemahan. Padahal bisa jadi itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang sedang mengingatkan kita bahwa ada yang salah, bahwa ada yang kurang, dan bisa jadi yang kurang itu bukan harta, bukan cinta, bukan pujian, tapi sepotong waktu di sepertiga malam. Waktu di mana air mata kita tidak sekadar jatuh, tapi menjadi saksi di hadapan langit. Coba renungkan lagi, sahabat Asy-Syifa. Bukankah seringkali kita merasa lebih lega setelah menangis saat tahajud? Bukankah hati yang semula terasa sumpek tiba-tiba menjadi enteng walau masalah belum selesai? Itulah bukti bahwa kekuatan doa bukan terletak pada terkabul atau tidaknya, tapi pada ketenangan yang diberikan sesudahnya. Bahkan banyak orang yang tidak sadar kalau hatinya sembuh setelah rajin bangun malam. Mereka hanya bilang, entahlah, aku sekarang merasa lebih kuat. Atau, aku merasa lebih tenang akhir-akhir ini. Padahal semua itu adalah hadiah yang datang tanpa mereka sadari. Hadiah dari langit yang turun pelan-pelan lewat sepertiga malam. Maka kalau hari ini kamu sedang bingung, sedang takut, sedang kecewa, sedang hampa, coba periksa lagi. Sudahkah kamu membuka jendela hatimu di malam hari? Sahabat Asy-Syifa, jangan tunggu semuanya hancur baru kamu datang ke sajadah. Jangan tunggu seluruh manusia meninggalkanmu baru kamu mengadu kepada Allah. Jangan tunggu sakit makin dalam baru kamu menengadah tangan. Karena semakin awal kamu mengetuk pintu langit, semakin besar peluang kamu untuk sembuh sebelum luka itu membusuk. Dan sepertiga malam adalah kunci yang tidak akan pernah salah pintu. Mari kita buat kesimpulan yang sederhana tapi dalam. Amalan untuk hati gelisah itu bukan sekadar zikir yang diucap di bibir, tapi zikir yang mengetuk kalbu. Bukan hanya ayat yang dibaca, tapi ayat yang meresap ke dalam dada. Bukan hanya sujud yang menempel di lantai, tapi sujud yang merobohkan ego dan membuat kita benar-benar merasa kecil di hadapan yang maha besar. Sepertiga malam itu bukan soal kekuatan fisik, tapi kekuatan hati. Bukan soal kuat tidaknya bangun, tapi seberapa besar niatmu untuk hadir di hadapan Allah. Karena percayalah, Allah tahu siapa yang benar-benar ingin bertemunya, dan siapa yang hanya menjadikannya pelarian terakhir. Dan ingat, sahabat, perubahan hati tidak terjadi sekali tahajud. Tapi ia tumbuh perlahan seperti bunga yang mekar setelah malam-malam penuh embun. Maka sabarlah dalam prosesnya, tetap datang, walau kadang masih mengantuk. Tetap sujud, walau kadang belum bisa bicara panjang. Tetap hadir, walau kadang hati masih resah. Karena Allah menilai ketulusan, bukan kesempurnaan. Kalau kamu pernah merasa gagal, itu wajar. Kalau kamu pernah merasa doa tidak terkabul, itu manusiawi. Tapi jangan pernah berhenti, karena bisa jadi, justru ketika kamu sudah tidak sanggup berkata-kata, doa-doamu mulai dikabulkan diam-diam. Bisa jadi, saat kamu sedang merasa paling tidak layak, langit justru sedang sibuk menuliskan takdir terbaik untukmu. Dan semua itu dimulai dari satu keputusan kecil, bangun di sepertiga malam. Sahabat Asy-Syifa, di akhir narasi ini, kami hanya ingin mengajakmu untuk satu hal saja. Jangan remehkan kekuatan satu malam. Jangan anggap enteng satu sujud. Jangan sia-siakan satu kesempatan untuk curhat langsung kepada Sang Maha Mendengar. Karena bisa jadi, malam ini adalah malam yang ditunggu-tunggu oleh hatimu selama ini. Malam yang akan mengubah arah hidupmu tanpa kamu sadari. Kalau kamu merasa tersentuh oleh narasi ini, atau merasa seperti sedang diajak bicara langsung, itu karena hatimu sedang terbuka. Dan hati yang terbuka adalah medan terbaik untuk turunnya cahaya dari langit. Maka jangan tutup lagi hatimu setelah ini. Biarkan ia terus menyala, walau perlahan. Karena cahaya yang kecil tapi konsisten, lebih berharga daripada cahaya yang besar tapi hanya sesaat. Jadi, apakah kamu siap menyalakan malam-malammu? Kalau kamu merasa ini adalah jawaban atas kegelisahanmu, jangan lupa ketik 77 di kolom komentar. Itu bukan sekadar angka, tapi simbol bahwa kamu sedang memilih untuk menyalurkan energi positif dalam hidupmu. Energi yang datang bukan dari motivasi palsu, tapi dari getaran yang muncul saat kamu menyebut nama Allah di keheningan malam. Dan terakhir, sahabat Asy-Syifa, kalau suatu malam kamu menangis di sajadah dan tidak tahu harus berkata apa, cukup ucapkan dengan lirih dari hatimu, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Karena itu adalah doa yang diajarkan Nabi, ketika beliau sedang benar-benar membutuhkan pertolongan. Semoga malam ini jadi awal dari ketenangan baru dalam hidupmu.
Dan semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang hatinya tidak gelisah lagi. Bukan karena masalah hilang, tapi karena kita sudah tahu kemana harus kembali. Sampai jumpa di sepertiga malam, sahabat Asy-Syifa. Salam hangat dari kami di Syifaul Qalbi.